Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan salah satu oknum kepala desa Batu Jaya inisial R Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendapatkan sorotan tajam publik. Pasalnya berdasarkan hasil penelusuran dan temuan di lapangan bahwa oknum Kades tersebut melakukan kerja sama sepihak dengan perusahaan penyedia jasa listrik. Dalam hal ini pemasangan instalasi listrik dan KWH untuk warga dengan menggunakan dana desa, di mana perusahaan tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kemudian mengacu pada Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal itu dibenarkan oleh Dinas ESDM Sultra saat awak media mengkonfirmasi. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik itu dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, gitu, badan usaha swasta, badan layanan umum, koperasi yang memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi, gitu. Nah, kemudian usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang dilaksanakan setelah mendapatkan perizinan berusaha. Ya. Kalau mungkin yang belum ada izin, bagaimana mekanismenya mungkin, Bang? Ya harus dia memiliki izin usaha jasa penunjang. Nah, izin usaha jasa penunjang itu dia terdiri dari konsultan, konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, kemudian pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, penelitian, pendidikan, dan pelatihan, laboratorium, kemudian apa lagi? Sertifikasi peralatan, kompetensi tenaga teknik, sertifikat badan usaha jasa penunjang, Nah, itu tadi yang masuk itu. Kalau sebabnya dia masuk di pemasangan instalasi. Kalau dia pemasangan instalasi ya. Bang, kalau berarti tidak ada yang tadi sebutkan, bisa jadi itu perusahaan tidak terdaftar di bagaimana itu, Bang? Kalau sebabnya dia tidak bisa menunjukkan sertifikat itunya. Bukan sertifikat, perizinan izin usaha jasanya itu, ya berarti dia belum memiliki, tapi bagusnya dikonfirmasi kalau memang ada, apakah memang dia subkontrak atau bagaimana, Nah, di lapangan terdapat pelaksana pemasangan instalasi, sebaiknya dia mengurus izin usaha jasa penunjangnya ke OSS untuk mendapatkan perizinan itunya supaya legal, Berarti kalau tidak memiliki tadi itu, hal itu berarti ilegal, ilegal dalam artian tidak memiliki izin usaha jasa. Itu berdasarkan undang-undang di Bang itu di? Ini PP 25 tahun 2021. Kalau undang-undangnya itu tadinya dari Undang-Undang 30 2009 tentang listrikan, dia berubah dengan keluarnya itu kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tahun berapa dia itu? Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gitu. Namun fakta mencengangkan bahwa pekerjaan tersebut tetap dilakukan. Berdasarkan hal tersebut membuat Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Demokrasi Rakyat atau Leader Sultra menyoroti hal tersebut. Menurut Direktur Utama Leader Sultra, Herman, mengatakan tindakan yang dilakukan jelas menyalahi aturan, terlebih dalam pekerjaan menggunakan dana desa yang peruntukan harus jelas dan kepada masyarakat. Terkait dengan kontrak kerjasama antara Kepala Desa Batu Jaya dengan CP Putra pasangan elektrik ini sesungguhnya kalau menurut saya ini improsedural mengingat seyogianya perusahaan ini harus dilengkapi dengan data pendukung. Oleh karena itu saya menganggap bahwa kepala desa dengan melanjutkan kerjasama ini
patut diduga telah menerima janji atau sesuatu dari perusahaan ini yang kemudian memuluskan perikatan ini. Ingat, perikatan ini batal jika kemudian perusahaan itu tidak didukung oleh asas legalitas. Yang pertama. Yang kedua, program ini merupakan program pemerintah di mana pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemasangan instalasi dan KWH. Oleh karena itu, jangan masyarakat berpenghasilan rendah ini dijadikan objek untuk mendapat keuntungan. Yang kedua, oleh karena itu, atas peristiwa yang terjadi hari ini di desa itu, sebaiknya pemerintah Kabupaten Konawe Selatan itu bertindak dalam hal ini. APIP itu harus segera memanggil kepala desa dan memeriksa perusahaan ini untuk meminta asas legalitas sekaligus mengkonfirmasi dinas pertambangan terkait dengan terdaftar atau tidak terdaftarnya di perusahaan. Yang penting, karena ini persoalan regulasi, uang yang digunakan ini bukan uangnya siapa-siapa, uang negara yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti itu. Mungkin bagaimana langkah kalau pihak abang sendiri, apakah terus mengawal ini atau bagaimana, Bang? Ini penting untuk dikawal, karena ini bukan uang masyarakat, ini bukan uangnya kepala desa, tapi ini uang negara yang kemudian peruntukannya harus jelas, kemudian yang mengerjakan juga harus jelas, harus didukung oleh perusahaan yang notabene memiliki asas legalitas. Kan seperti itu. Asas legalitas ini penting karena di dalam situ ada keuntungan negara yang harus dia selesaikan, termasuk pajak-pajak. Penting itu. Oleh karena itu, agar kemudian pemerintah kepala desa hari ini itu tidak bermasalah hukum ke depan, saya sarankan kepala desa untuk segera membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan yang tidak memiliki asas legalitas. Itu penting. Jika kemudian tetap dipaksakan ini kerjasama, jangan kemudian salahkan kami kalau hari ini kita datang ke inspektorat sebagai APIP melaporkan untuk dilakukan negosiasi pembinaan, yang lalu kemudian kita laporkan kepada pihak APH. Dan ini bagian dari tindak pidana. Penyalahgunaan kewenangan itu ada. Tak sampai di situ, awak media ini juga menyambangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Konawe Selatan, namun perwakilan yang ditemui menyampaikan untuk pengawasan dan penindakan adalah kewenangan inspektorat. Setelah mendengar itu, kemudian media ini ke inspektorat dan bertemu langsung sekretaris inspektorat. Setelah menyampaikan hal tersebut, inspektorat berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut karena tugas mereka sebagai aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Arahan dari Pak Sekdis yang mengatakan bahwa pada dasarnya itu tindak lanjut inspektorat terhadap permasalahan yang ada di desa terkait pengelolaan keuangan di desa itu berdasarkan Permendagri 73 itu memang harus ada surat. Dari surat ke kita ke inspektorat, baru kami tindak lanjuti. Kalau cuma cerita begini sedikit, apalagi pula kami itu kan ada tim seperti dikatakan tadi Pak Inspektor, Pak Sekdis. Bila sudah ada surat ditelaah sama teman tim sampaikan ke inspektur membuat tim untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan aduan masyarakat. Berarti kalau ada pelaporan dari masyarakat, berarti bisa langsung saja mengadu ke sini, aduan. Bentuk surat. Kalau cuma laporan kayak begini, karena surat ya. Kami buat telah, telah staf itu yang isinya mengatakan bahwa aduan ini layak untuk ditindaklanjuti. Jadi pada saat Bapak buat aduan dalam bentuk surat laporan itu harus ada bukti. Sekurang-kurangnya itu ada pelapor, KTP pelapor, buktinya gini, umpamanya kayak tadi kita cerita di desa ini terdapat pengadaan listrik sekian unit dengan anggaran sekian yang dikerjakan oleh pihak ketiga atas nama perusahaan ini, tapi tidak terdaftar, mempunyai legalitas tentang perusahaan itu, kayak gitu. Bisa penjelasannya? Ada penjelasannya begitu, Di? Ya, jadi setidaknya kami juga sudah pada saat kami telah melaporkan ke inspektur, kami tidak meraba-raba. Kami sudah ada objek yang harus kami fokus. Terus, jadi pada saat kami turun, kami sudah siap semua tentang aturan. Jadi tidak turun buta-buta di bawah. Jadi umpamanya kalau memang penggunaan listrik itu ada 50 unit, yang tertulis dalam APBDes, kita tuang kami udah.
Sebelumnya juga awak media ini menghubungi oknum Kades tersebut, namun jawaban yang disampaikan melalui telepon WhatsApp seakan menghindar media ini.